Selamat malam, shalom semua. Senang sekali bertemu kembali di PD Online PDPKK Sancta Familia di tanggal 28 Agustus 2020. Nggak terasa ya, kita sudah di akhir bulan Agustus lagi. Bulan ke bulan berlalu begitu cepat. Seakan-akan tadinya kita baru di awal tahun 2020, dengan banyak sekali rencana-rencana yang sudah kita planningkan untuk dilakukan di 2020 ini. Tiba-tiba sekarang sudah Agustus 2020 dan banyak sekali hal-hal yang sudah kita planningkan yang belum terlaksana karena pandemi COVID-19 ini. Namun malam ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama merefleksikan kembali di hari-hari yang sudah kita lalui di 2020 ini yang penuh tantangan dan keterbatasan karena pandemi COVID-19. Kita juga mau melihat kembali hal-hal yang kita bisa ucapkan syukur. Mungkin kita diberi kesehatan, mungkin dengan adanya stay home dan lockdown, kita diberikan waktu yang lebih lagi bersama dengan keluarga yang tadinya kita nggak punya waktu sama sekali. Atau mungkin ada hal-hal yang sudah lama kita tunda, yang pengen sekali kita lakukan. Tetapi karena kita sibuk, namun karena sekarang kita punya waktu dan kita bisa lakukan. Banyak kemungkinan lain yang setiap orang pasti berbeda. Saya mau ngajak kita refleksikan dan kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa di dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, tetap ada syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, malam ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan kita, Allah kita, yang senantiasa menyertai kita, memberi kita kekuatan dan pengharapan. Dan juga kita mau mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Rizal dengan tema extra effort. Dan kita pengen tahu, apa sih artinya usaha yang lebih? Jadi kita sama-sama menyimak renungannya nanti ya. Dan juga sudah banyak teman-teman kita yang mau membawakan doa syafaat yang merupakan kerinduan, yang merupakan permohonan, dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ikuti PD Online malam ini dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam setiap keberadaan kita, supaya kita dimampukan untuk merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Karena Tuhan berjanji, 2-3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti, semoga PD Online malam ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kehidupan setiap orang yang kita jumpai atau yang bersentuhan dengan kita dalam kehidupan kita ini. Mari kita ikuti dan selamat malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang senantiasa Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh hidup tak berkekurangan. Bapa, pada malam hari ini kami ingin bersekutu bersama, berdoa untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dan layaklah kami untuk hadir di hadapan-Mu. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai persoalan doa kami pada malam hari ini, agar kami
boleh memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kiranya firman yang akan kami dengar dan renungan yang akan dibawakan oleh Rizal boleh membawa kami untuk semakin mencintai Engkau. Bapa di surga, setelah kegiatan kami dari awal hingga akhir, agar kegiatan kami pada malam hari ini boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu. Dan kami serahkan seluruh kegiatan dan doa-doa kami ke hadirat-Mu di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, senang sekali bisa bertemu kembali ya. Kita mau mulai pujian kita mau katakan kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih-Nya. Saya yakin sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita, karena kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan senyuman di muka kita. Kita katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Mari
Kita angkat pujian ini, kita katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
karya terbesar dalam hidupku adalah Engkau ya Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan sangat kuhargai. Yesus, Engkau kukagumi. Mari kita naikkan pujian ini sebagai syukur kita atas Tuhan kita yang sudah berkorban untuk setiap dari kita. Kita katakan, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kukagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kukagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kukagumi. Hanya ada satu pribadi yang mengenalku, Yesus yang mengenalku. Marilah kita naikkan pujian ini, kita katakan pribadi yang mengenal hatiku.
Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Saat ini kita mau menyembah Dia. Saat ini aku mau menyembah-Mu, Tuhan. Aku tahu pada saat aku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja di dalamku. Saat aku memuji-Mu, Engkau bertata di atas pujianku. Ku angkat hatiku kepadamu ya Bapa. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari kita sembah Dia. Kita katakan, saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Pembacaan diambil dari kitab Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan kami dari PDKK Sancta Familia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu renungan singkat yang diambil dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Matius bab ke-25 ayat 1 sampai 13. Yang judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dalam Matius bab 25 ini, sekali lagi Tuhan Yesus mencoba memberikan satu perumpamaan bagaimana kita bisa menyambut datangnya kerajaan surga itu, kedatangan sang mempelai lelaki itu, yaitu Yesus sendiri. Apa sikap dasar kita yang harus kita miliki untuk bisa berjaga-jaga, bersiap, dan menyambut Yesus itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Yesus mencoba memberikan satu perumpamaan mengenai kerajaan sorga. Banyak dari kita yang berpikir kerajaan sorga itu adalah sebuah satu tempat gitu, satu tempat, satu kerajaan. Mungkin pemikirannya seperti ada kastil atau benteng atau apapun begitu ya. Itu ada kerajaan sorga. Dan ada juga interpretasi lain mengenai kerajaan sorga. Kalau kita pernah baca-baca buku juga begitu ya, digambarkan itu adalah satu tempat begitu. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar satu hal yang lain, bahwa kerajaan sorga itu merupakan suatu keadaan, merupakan suatu situasi di mana saya dan Anda memperbolehkan Allah, Tuhan Yesus, meraja sepenuh-penuhnya di atas kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Suatu kondisi, suatu situasi di mana saya memperbolehkan Allah merajai pikiran saya, merajai omongan-omongan saya atau ucapan-ucapan saya, dan Allah saya biarkan merajai seluruh tindakan-tindakan saya. Dan ketika saya biarkan itu terjadi, situasi di mana Allah meraja sepenuh-penuhnya di atas diri saya dan diri Anda tentunya, kita percaya, kita amini, kita imani bahwa saat itu kerajaan surga sudah terjadi dan damai yang namanya shalom itu sungguh-sungguh benar-benar bisa dirasakan oleh saya dan juga oleh saudara sekalian. Indah nggak tuh? Situasi di mana yang terjadi nggak ada lagi ketegangan, nggak ada lagi terjadi kekacauan, nggak ada lagi terjadi permusuhan, tidak ada lagi terjadi saling menjatuhkan, omongan-omongan yang nggak baik,
pikiran-pikiran yang nggak baik, tindakan-tindakan yang nggak baik, udah nggak ada lagi. Yang ada hanya damai. Yang ada hanya kerajaan surga yang terwujud di antara umatnya. Dan untuk itu kita nggak perlu Bapak Ibu nunggu sampai nanti kita sudah dipanggil Tuhan, tapi kita bisa lakukan sekarang. Bagaimana caranya? Ya, itu caranya kita mau belajar malam hari ini dari Matius 25 dan bacaan Injil lainnya yang nanti saya akan sharingkan. Jadi Bapak Ibu itu dulu. Untuk mewujudkan kerajaan surga di dalam diri saya dan Anda, dibutuhkan satu sikap dasar yang kalau kita baca di Matius 25 ini, jelas dikatakan bahwa itu membutuhkan satu extra effort, membutuhkan satu tindakan-tindakan yang lebih begitu, yang lebih. Seperti dikatakan begitu baiknya oleh Tuhan Yesus, dikatakan di dalam Matius 25 di mana ada 10 gadis, 5 diantaranya adalah gadis yang bodoh dan gadis yang 5 lagi adalah gadis yang bijaksana. Apa bedanya? Well, yang samanya adalah 10 gadis ini bawa pelita dan diisi oleh minyak begitu untuk menyalakan pelita itu. 10-10-nya sama. Ada pelita yang diisi dengan minyak. Tapi 5 gadis yang bijaksana dikatakan di sini melakukan hal yang lebih, melakukan tindakan yang lebih, melakukan persiapan yang lebih. Mereka punya satu persiapan yang lebih, yaitu mereka mempersiapkan minyak di dalam buli-buli mereka. Dan ini yang saya bilang, yang kita butuhkan kalau kita mau izinkan Tuhan meraja dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan adalah kita perlu extra effort di dalam sikap dasar kita. Apa itu? Ini saya ajak Bapak Ibu lihat di Matius 25 ayat yang 11 dan 12, di mana ketika 5 gadis yang bodoh itu kemudian mengetuk pintu perjamuan kawin, Yesus bilang apa ke mereka? Saya mundur sedikit di ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang 5 yang bodoh tadi, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dari ayat 12, Yesus menjawab, tuannya ini menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ketika saya baca ayat 11 dan ayat 12 ini, saya teringat di Matius 7. Matius 7 juga berkata yang sama. Matius 7, 21 sampai 23. Saya bacakan cepat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mirip ya dengan yang di Matius 25 ayat 11 dan 12. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Apa yang Yesus maksud di sini? Maksudnya adalah, sekali lagi, kalau kita mau seperti gadis-gadis yang bodoh ini, dan hanya biasa-biasa saja dalam persiapan kita menyambut Tuhan dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah ini, Tuhan akan bilang, Tuhan Yesus nanti akan bilang pada waktunya, aku tidak mengenal kamu. Terus gimana dong supaya Yesus bisa mengenal saya, bisa menyambut saya pada akhirnya nanti, dan saya bisa
mewujudkan kerajaan surga itu dalam kehidupan pribadi saya, itu membutuhkan sikap dasar. Sekali lagi, yang tadi sudah dilakukan oleh 5 gadis bijaksana, yaitu mereka ada persiapan yang lebih. Kita lanjut di Matius 7, bab yang ke-24 sampai 27. Di mana dikatakan di sini sekali lagi, ada 2 macam sikap dasar yang kita bisa jadikan refleksi buat kita, yang nanti akan menjadikan kita orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang bijaksana. Di Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ini sikap dasar orang yang bijaksana, yang pertama. Yang mendirikan rumahnya, mendirikan kehidupannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang bodoh mendirikan rumahnya, mendirikan kehidupannya di atas pasir. Jadi sama seperti 5 gadis yang kurang bijaksana yang bodoh itu. Mereka ngisi pelitanya dengan minyak, tapi nggak membuat persiapan lebih. Tidak membuat extra effort. Nggak mengisi minyak lebih di dalam buli-buli mereka. Beda dengan 5 gadis yang bijaksana. Mereka ngisi pelitanya dengan minyak, tapi mereka juga ngisi minyak-minyaknya di buli-buli mereka. Mereka membuat satu extra effort. Maksudnya apa sih extra effort ini? Tadi jelas dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Itu yang bijaksana. Yang bodoh adalah setiap orang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Di sini saya kembali ingat di Yohanes bab yang ke-15, Yohanes bab 15 dari ayat 9 sampai 17. Itu nanti saudara bisa baca sendiri. Tetapi di situ dikatakan sekali lagi ada, simpel aja sebetulnya, Anda juga mungkin sudah pernah dengar ini. Apa sih yang dimaksud Tuhan dengan orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya? Dan kemudian ada juga orang yang mendengar perkataanku tapi nggak melakukannya. 2 hal yang berbeda, yang punya konsekuensi berbeda. Juga begitu. Di Yohanes 15 dikatakan di sini, di ayat yang ke-9 sampai ke-17, itu berbicara mengenai perintah Tuhan sendiri. Perintah Tuhan yang mana, saudara? Perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi. Di ayat 12 dikatakan oleh Tuhan sendiri, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dikatakan lagi sekali lagi, di ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini buat saya adalah kembali kita diminta, ditantang untuk merenungkan sikap dasar kita saat ini. Apakah sikap dasar kita masih seperti orang-orang yang bodoh itu? Ya, aku dengar perintah Tuhan, perkataan Tuhan bahwa aku harus mengasihi. Tapi untuk melakukannya, nanti dulu. Tergantung situasinya. Atau kita seperti orang yang bijaksana gitu. Ya Tuhan, aku sudah dengar perkataanmu, aku sudah dengar
perintah-Mu. Dan aku siap melakukannya, apapun konsekuensinya itu. Jelas Bapak Ibu, saudara sekalian, dan ini pun berlaku buat saya. Dengerin perintah Tuhan untuk mengasihi itu mudah, saya tahu. Tapi untuk melakukannya, itu butuh extra effort. Karena kita atau saya juga masih hidup dengan mengalami kesulitan untuk mungkin memaafkan orang, kesulitan untuk lebih sabar gitu ketika orang berbuat hal-hal yang nggak menyenangkan terhadap saya. Saya harus lebih jaga pikiran saya, nggak berpikir hal-hal yang buruk mengenai orang lain. Saya harus jaga mulut saya untuk nggak ngomongin hal yang buruk mengenai orang lain. Saya harus jaga hati saya untuk tidak cepat panas, nggak cepat emosi. Dan saya harus jaga tindakan saya, supaya saya nggak cepat membalas perbuatan-perbuatan orang lain yang menyakitkan saya. Untuk melakukan itu semua, saya nggak tahu saudara, tapi buat saya itu extra effort banget begitu. Itu extra effort banget. Dan ini rupanya yang menjadi penentu sifat dasar mana yang akan menjadikan saya bijaksana dan bisa menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan saya, atau yaitu sikap dasar yang lain yang kebalikannya, yang akan menyulitkan saya untuk menghadirkan kerajaan surga di kehidupan saya dan pada akhirnya menjadi orang yang bodoh. Itu renungannya yang malam hari ini saya ajak saya dan Anda untuk berefleksi. Sikap dasar mana yang saya harus miliki untuk bisa mewujudkan kerajaan surga seutuhnya, sepenuhnya di dalam kehidupan saya. Supaya apa yang saya pikirkan, apa yang saya omongkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, itu sungguh sesuai dengan sikap dasar yang diminta oleh Tuhan. Yaitu bukan cuma dengerin perintahnya, tapi juga melakukannya. Supaya pada akhirnya Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan gak akan bilang sama kita, nyalah kamu pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal kamu. Supaya kita bijaksana dan tidak bodoh. Dan itu semua butuh extra effort. Sekian, terima kasih. Semoga renungan singkat ini menjadi berkat buat saya dan juga saudara sekalian. Amin. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan
suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami semua datang dengan segala kerinduan, permohonan dan ucapan syukur kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang mengerti kami. Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan dan Engkau yang merancang rencana terindah dalam hidup kami. Kami mau berdoa dan berharap hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan Bapak Simon Darwin Hasan yang telah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu. Berilah istirahat kekal kepadanya, dan berikan kekuatan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada mereka. Inilah kami semua ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Amin. Doa untuk keluarga. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyelenggaraan-Mu bagi keluarga kami. Kami memohon agar kiranya Engkau melimpahkan rahmat-Mu selalu kepada keluarga kami dan rumah kami
menjadi tempat yang penuh kasih dan damai. Kami memohon kepadamu, Yesus, agar kiranya Engkau melindungi dan memberkati kami semua yang hadir saat ini, maupun yang tidak sempat hadir. Ya Yesus dan Bunda Maria, berilah kami kekuatan, agar kami dapat menjadi suami istri yang penuh kasih dan bijaksana, untuk dapat mengatasi banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami untuk dapat hidup dengan saling melayani dan menerima untuk membangun keluarga kudus. Jauhkanlah kami dari perasaan egois, amarah, perselisihan, dendam, maupun perpecahan dalam keluarga. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, kami sering khawatir dan cemas akan kehidupan putra-putri kami di zaman modern ini. Kiranya Engkau memberikan iman yang teguh bagi kami untuk dapat mendidik dan menasihati anak-anak kami sesuai dengan tuntunan kasih-Mu. Bimbinglah anak-anak kami dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya pergaulan bebas, dan obat-obat terlarang. Kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami yang tinggal di Melbourne ataupun di tanah air. Kiranya Yesus dan Bunda Maria memberi kekuatan dan ketabahan dalam hidup mereka sehari-hari. Kiranya Engkau memberi kesabaran dan kesehatan di masa tua mereka. Berilah mereka rezeki secukupnya, dan hindarkan mereka dari mara bahaya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang Maha Baik, kami berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi dan membimbing kami, terutama dalam masa-masa sulit menjelang COVID-19 sekarang ini. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Penyayang, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam penderitaan, baik jasmani atau rohani. Dengan penuh iman dan harapan kami mohon ya Bapa, agar Engkau dapat mencurahkan saudara-saudara kami dengan kasih, sayang, dan kehangatan. Dampingilah dan hiburlah saudara-saudara kami dalam kesunyian dan kesepiannya. Curahkanlah mereka rahmat kudus-Mu agar mereka semakin percaya dan bersadar di bahwa penderitaan mereka telah dipersatukan dengan penderitaan putra-Mu untuk keselamatan manusia dan penyembuhan mereka. Tuhan Allah, Engkaulah sumber penyembuhan sejati bagi mereka yang percaya kepadamu. Pulihkanlah mereka dengan jamahan-Mu, dan kuatlah mereka oleh rahmat-Mu. Sekiranya rahmat dan sentuhan-Mu menyembuhkan mereka dan menjadikan diri mereka untuk hidup dengan lebih mengasihi-Mu dalam ungkapan syukur, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk komunitas KKI Melbourne dan seluruh anggota PDKK Santa Familia. Tuhan, kiranya Engkau mau terus-menerus melimpahkan rahmat dan kasih setia-Mu kepada seluruh anggota komunitas KKI Melbourne dan PDKK Santa Familia. Berikan kesehatan, kekuatan, peneguhan iman dan harapan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk turun atas komunitas ini, supaya komunitas ini bisa menjadi terang. Dan biarkan keberadaan komunitas ini menjadi cerminan kasih dan setia-Mu kepada kami. Jadikan komunitas ini pembawa damai yang selalu menjadi perpanjangan tangan-Mu dan dapat memberi kesegaran bagi jiwa-jiwa yang hilang. Biarkan komunitas ini bisa membawa anak-anak-Mu yang tersesat ke jalan yang benar. Jadikan komunitas ini sebagai penggenapan firman-Mu, dan biarkan komunitas ini tumbuh dan berkembang untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk para pengurus KKI Melbourne dan PDKK Santa Familia. Kiranya Engkau mau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau mau memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka untuk melepaskan segala keegoan dan keakuan dalam menjalankan setiap tugas-tugas dan pelayanannya. Tuhan, kiranya Engkau mau menuntun semua pengurus agar dapat menjalankan tugas mereka dan menjadi manusia yang lebih mengasihi, penuh damai sejahtera, sabar, murah hati, setia, dan lembut. Semua permohonan kami sampaikan ke hadapan altar-Mu
hanya dengan perantaraan kami Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami yang Maha Rahim, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam apapun kami mengandalkan-Mu dan senantiasa memohon kepada-Mu. Pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah kasih-Mu atas kami. Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan menghibur serta meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Sertailah tenaga kesehatan dan semua orang yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kaum religius dan para imam, ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa mengaruniakan kesehatan jasmani dan rohani kepada kaum religius dan para imam, sehingga dalam masa yang penuh tantangan ini, mereka tetap bersemangat menyampaikan pengharapan dan kabar baik dari-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, demikianlah doa dan permohonan kami yang kami ucapkan maupun yang masih kami simpan dalam hati dan pikiran kami. Dengan rendah hati, kami mohon Engkau akan mendengar dan mengabulkan doa permohonan kami. Di saat kami dalam penantian akan penggenapan janji-Mu, bantulah kami, sertai kami, sehingga kami dapat selalu bersyukur atas hal-hal yang sudah terjadi dan Kau berikan kepada kami, atas kehidupan ini, atas rezeki yang kami terima pada hari ini, dan atas segalanya yang baik yang terjadi pada kami. Ingatkan kami selalu untuk selalu bersandar kepada-Mu dan tidak putus asa dan terus-menerus berdoa. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, akhirnya kita sudah sampai di akhir PD Online malam ini. Semoga PD Online malam ini bisa membawa berkat untuk kita semua, memberikan ketenangan, sukacita, dan juga satu pengharapan yang menjadi bekal untuk hari-hari kita ke depan. PD berikutnya akan diadakan di hari Jumat 11 September 2020 jam 7.30 PM. Namun akan sedikit berbeda untuk PD berikutnya. Kita akan mengadakan Zoom Praise and Worship. Jadi kita akan melakukannya di Zoom, bisa bersama-sama, semi-live sedikit, dan pendaftaran bisa disampaikan kepada pengurus. Nanti keterangannya semua ada di flyer yang akan dipostkan jauh-jauh hari. Silakan cek Facebook PDKK Sancta Familia dan juga mungkin di WhatsApp group. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti PD Online ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi semoga kita semua merasa diberkati oleh PD malam ini. Terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi dan bertugas di PD Online malam ini, yang sudah menyumbang lagu, teman-teman yang sudah membawakan doa syafaat, dan juga untuk para pengurus yang sudah bertugas malam ini dan menjadikan PD Online ini
dimungkinkan untuk dilaksanakan. Terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Dan terima kasih juga untuk Rizal yang sudah membawakan renungan malam ini, sharing malam ini, supaya bisa menjadi satu bekal untuk kehidupan kita juga. Dan biarlah Rizal senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam pelayanannya, dalam usaha, dan dalam keluarganya. Terima kasih untuk semua yang sudah subscribe YouTube channel PDKK Sancta Familia. Dan bagi yang belum, silakan subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Silakan add friend juga untuk Facebook PDKK Sancta Familia supaya setiap ada informasi dan lain sebagainya bisa dilihat di Facebook PDKK Sancta Familia. KKI Melbourne mengadakan misa setiap minggu di jam 10 pagi di YouTube channel KKI Melbourne. Jangan lupa untuk mengikuti supaya kita bisa walaupun secara online bersama-sama mengikuti misa. Dan besok Zoomina seri kedua dengan tema hidup ini adalah kesempatan yang akan dibawakan oleh Pater Trino Asa SVD, Chaplain KKI Melbourne. Besok tanggal 29 Agustus 2020 di jam 4.30 PM. Bagi yang belum mendaftar, silakan mendaftar. Keterangan semua ada di flyer, dan flyer bisa didapatkan di Facebook KKI atau Facebook PDKK Sancta Familia, ataupun di Milis dan juga di WhatsApp group. Untuk menyambut Father's Day yang sebentar lagi akan kita peringati, KKI Melbourne mengajak semua dari kita untuk menyatakan I love you, Dad, kepada papa semua. Bisa dalam bentuk video pendek dalam format landscape, berdurasi maksimum 15 detik. Dan ini bisa dilakukan dengan video mungkin prayer atau short poem, songs, acts atau dance, ataupun yang lainnya. Berbagai kreativitas kita bisa rekam untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi orang tua kita atau papa kita. Kirimkan video tersebut ke WA Peter 0405 846 222, paling lambat tanggal 4 September. Jangan terlambat, jangan sampai miss out, karena video akan diupload ke Facebook dan YouTube channel KKI Melbourne pada tanggal 6 September yang akan datang. Ini untuk segala usia. Detail lebih lanjut bisa dilihat di flyer yang ada di Facebook KKI ataupun di Facebook PDKK Sancta Familia ataupun di Milis. Nah, ini yang terakhir. Saya janji ini terakhir. Khusus untuk intensi doa untuk dibawakan di PD berikutnya. Teman-teman yang membawakan doa syafaat akan bantu membawain intensi doa tersebut. Bisa disampaikan ke pengurus 2 hari sebelum persekutuan doa dimulai. Dan akhirnya bersama-sama kita berdoa dan berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas kembali sekalipun dalam new normal. Kita tutup PD malam ini dengan satu lagu penutup berjudul Satu Hari Lagi. Baik semua, terima kasih sebelumnya untuk partisipasinya dalam PD online ini. Stay safe, pakai masker, cuci tangan, social distancing, physical distancing, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, terima kasih untuk sabda dan renungan yang boleh kami terima pada malam ini. Sungguh Bapa, kami boleh diingatkan kembali seberapa jauh persiapan hati dan hidup kami untuk menantikan kedatangan-Mu.
Kiranya Engkau memimpin dan menyertai setiap langkah kehidupan kami, agar kami boleh selalu bertekun, berjuang dan bekerja keras, selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga Engkau dapati pelita kami masih tetap terus menyala pada akhirnya, sama seperti sabda yang kami dengarkan pada malam ini. Kami mau berdoa juga untuk Korisal. Engkau kiranya mau memberkati pekerjaan, kesehatan, dan keluarganya. Kau berkati setiap pelayanan yang telah Kau percayakan kepada Korizal. Kiranya buah Roh-Mu semakin nyata dalam diri kami masing-masing, boleh terus bertumbuh dalam kehidupan keluarga kami, dalam lingkungan pekerjaan dan komunitas kami. Terima kasih Bapa. Dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini dengan penuh iman dan harapan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kita mau naikkan syukur kita, karena Tuhan menyertai kita. Kita naikkan pujian ini satu hari lagi. Satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, kita naikkan pujian ini lagi, satu hari lagi. Satu hari lagi kau menuntun langkahku dengan tangan